Kita mulai ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget sebelumnya untuk organizer Open Infra User Group Indonesia, dan thank you banget untuk teman-teman terutama yang udah hadir di sesi ini, sesi terakhir ya. Jadi mungkin teman-teman tadi udah makan, terus udah join di sesi-sesi lain, terus sekarang nungguin nanti ada door prize-nya. Nah, ini sebelum kita masuk ke sana, kita akan diskusi sedikit ya. Ini lebih ke one-on-one, jadi beginner, fundamental. Kita akan bahas terkait dengan real-time incident analytic menggunakan Apache Flink dan Kafka di OpenStack, seperti itu. Ya. Oke, perkenalkan. Nama saya Ananda Dwi Rahmawati. Saya sekarang bekerja sebagai Cloud dan DevOps Engineer di Singapura. Saya alumni juga dari TRPL UGM 2019, jadi dulu angkatan pertama. Jadi teman-teman di sini yang mahasiswa, mungkin nanti kita bisa sharing alumni gitu. Kalau mau, misal nih mau jadi Cloud and DevOps Engineer di Singapura, nah itu boleh, nanti kita bisa diskusi di sisi lain. Saya seorang AWS Content Hero juga dan Google Developer Expert. Ini salah satu lebih ke contribute ya, dalam artian mungkin teman-teman pernah belajar di dua cloud platform ini. Basically lebih ke gimana sih cara, misal teman-teman bisa pernah ngoding di laptop menggunakan Laravel gitu. Nah, gimana caranya kita modernize menggunakan serverless seperti itu. Dan selain itu saya sekarang mahasiswa juga S2 di UT Austin untuk jurusan Computer Science, masih sama ya, belajar tentang AI ML. Jadi sebenarnya kalau di kerjaan itu lebih fokus ke infra, automation dan sebagainya. Terus sekarang saya belajar di development juga gitu. Karena dulu saya kan di RPL ya, itu ngoding banget gitu kan. Terus kayak tertarik juga, khususnya di Python sih. Terus sekarang alhamdulillah dapat kesempatan untuk belajar lagi gitu. Untuk teman-teman kalau mau keep in touch, bisa ke LinkedIn, Facebook, atau Instagram juga boleh. Kita bisa diskusi selain topik ini juga, apapun gitu. Feel free kita diskusi gitu. Ini quotes ya. Jadi kita akan bahas terkait dengan real time incident analytic ya. Terutama jadi ketika ada insiden di satu company, di satu agency gitu. Nah, di sini fungsinya apa sih gitu. Empowering organization with real time analytic transform incident management. Jadi kan biasanya kalau ada insiden gitu kan kita pasang alert gitu kan, let's say. Nah, alert terus nanti kita bisa lihat di dashboard itu kan datanya kan udah clean ya, dalam artian bahkan bos kita bisa baca data tersebut, itu datanya clean gitu. Tapi kan ada mau proses mekanisme dari datanya itu, dari log yang dia modelnya itu mentah dari servernya gitu, terus nanti diolah secara stream dalam artian real time juga, terus nanti bisa divisualisasikan di dashboardnya. Nah, itu seperti apa. Jadi kan nggak semua insiden, nggak semua alert, misal kita pengen severity-nya yang high aja yang ditampilkan gitu. Nah, itu fungsi dari yang akan kita bahas di sini gitu. Faster decision, deeper insight. Awalnya juga kan kalau kita bikin sistem on call gitu, jadi ketika ada insiden pertama kali, ketika insiden terus nanti yang dihubungi pertama kali itu siapa gitu, GSM operation istilahnya. Oke. Lalu, nah di sini agenda yang akan kita bahas di sini. Agendanya pertama ada key takeaways. Jadi dari talk ini goalnya apa sih yang akan di-achieve gitu. Jadi teman-teman bisa kebayang, oh setelah talk ini kita akan dapat apa gitu. Lalu problem statement, nah solusinya diangkat dari problemnya.
Jadi kita ingin bangun real time analytic insiden analitiknya ini, itu kenapa, alasannya apa, value yang akan kita dapatkan itu apa, seperti itu. Kita diambil dari si problemnya gitu. Karena sebenarnya ya supaya solusi yang kita bangun sesuai apa yang ingin kita achieve gitu. Terus nah di sana kita akan bahas tentang Apache Flink, Kafka, terus ada OpenStack, lalu ada arsitektur diagram dan data flow. Lalu ada implementation, terus ada challenge juga, dalam artian bahwa di sini talknya adalah fundamental gitu. Jadi harapannya misal setelah ini teman-teman kayak knowledge-nya bertambah dan nanti jadi ada banyak insight kayak oh kayaknya dari talk ini nanti bisa nih kita improve karena ada challenge ya, dalam artian bahwa nothing system is perfect kan, nggak semua sistem itu perfect, dalam artian perlu diimprove gitu. Dan nanti pasti ada challenge-nya gitu, dan nanti next step-nya apa gitu harapannya. Gitu, ada use case, ada Q&A kalau waktunya cukup ya. Oke, nah pertama ada key takeaways. Jadi real time analytics is crucial for effective incident management. Dalam artian bahwa kalau let's say ya kita udah punya hybrid cloud gitu, OpenStack, dan dia ada dua site, misal dia let's say ya kita punya private cloud OpenStack, terus ada public cloudnya juga dari salah satu cloud platform gitu. Dan kan itu jadi salah satu challenge tersendiri ya, gimana ketika ada satu insiden di antara dua cloud platform tersebut, nah nanti kita bisa tahunya itu bagaimana gitu. Dan selain itu juga kan ketika hybrid cloud itu kan pasti latensinya juga akan berbeda ketika dibandingkan dengan si satu environment-nya itu ada di sama-sama di private cloud gitu. Nah di sini yang ingin di-achieve itu adalah di real time-nya gitu. Jadi kita pasti tahu hitungannya, karena kan biasanya ya kalau di satu company itu kan ada istilahnya SLA, SLO atau SLI gitu kan. Dan dia kalau udah hitungannya millisecond gitu, terus nanti kita ingin tahu bahwa oh di insidennya ini di timestamp-nya itu, terus nanti solve-nya itu berapa lama juga, terus nanti lanjutnya di incident management prosesnya seperti apa gitu. Lanjut, scalable, reliable, and fast data processing. Jadi dalam artian bahwa bisa aja kita bangun satu cluster untuk Apache Flink diintegrate dengan Kafka gitu. Tapi ada satu challenge ketika bahwa ini ada insiden nih gitu. Tapi insidennya impact di Apache Kafka-nya gitu. Contoh gitu. Bisa jadi kan. Nah, itu gimana caranya kita mastiin bahwa sisi clusternya itu dia reliable juga dan scalable gitu. Dengan pertimbangan cost-nya juga gitu. Mungkin oke ya dalam artian kalau kita bangunnya di private cloud gitu. Tapi kalau di public cloud terus kita bikin misal tadi kayak pakai easy stack gitu, itu kan ada cost-nya tersendiri juga gitu kan gitu. And fast data processing, karena di sini goalnya memang datanya itu yang large, yang besar gitu. Enable proactive incident detection and mitigation. Contohnya ya, kan misal nih kita udah di sini kan kita cuma bahas di analitik untuk insidennya aja ya. Dalam artian bahwa observability-nya nggak kita bahas di sini gitu. Tapi memang sebaiknya kita juga ada gitu supaya bahwa ada satu yang salah di sistem kita dan kita bisa langsung tahu tanpa perlu masuk ke sistemnya gitu. Jadi kayak kita dikasih tahu oh ada yang isu di sana gitu. Tapi ini cuma untuk ngasih tahu aja ya. Misal nggak langsung otomatis dapat diperbaiki gitu. Dan ya goalnya adalah untuk proaktif gitu. Supaya misalnya di L1-nya dia nggak, L1 minimal dia bisa masuk untuk cari lognya dan tahu root cause-nya apa gitu. Oh ini nih yang salah di sini gitu. Lognya ini gitu.
Nah nanti tapi kalau dia misal nggak bisa bantu troubleshoot, nah nanti dia escalate gitu ke L2 contoh. Dan dia goalnya adalah proaktif gitu, untuk detect dan untuk mitigate dan escalate. Dan selanjutnya adalah cloud native technology streamline operation and reduce cost. Ya, cost juga salah satu jadi pertimbangan. Dan kenapa di sini kita pakai Apache Flink dan Kafka? Nah, itu salah satu alternatif untuk kita bangun data stream untuk si insidennya gitu. Jadi sebenarnya terlepas bahwa ini untuk insiden, tapi ini juga bisa kita untuk data stream misal ETL gitu-gitu. Itu sebenarnya bisa juga gitu. Kayak use case-nya ya. Di sini kan kita spesifik untuk insiden saja. Tapi bisa aja kita pakai si Flink dan si Kafka untuk ETL, data processing seperti itu, batch processing gitu-gitu. Tuh bisa gitu. Dan pertimbangannya itu yang pertama cloud native technology. Jadi kayak misal kita ada terbatas di budget gitu. Itu kan satu isu yang umum ya. Kayak misal di 1 bulan ini kita ada budgetnya sekian gitu. Dan kayaknya nggak possible ya kita beli license terus di license-nya untuk satu cluster atau satu VM aja gitu. Nah, kita cari yang cloud native technology gitu. Itu reduce cost. Terus timely data insight, support compliant dan audit requirement. Ini juga sangat membantu bahwa dalam 1 tahun nanti kita ada insiden sekian, terus nanti bisa kita dapat reportnya, diekspor gitu. Terus nanti bisa divisualisasikan gitu, pakai misal Power BI, BI dan sebagainya untuk pakai dashboard contoh, itu bisa juga. Untuk auditnya, misal tahunan lah ya, atau untuk vulnerability assessment dan penetration testing (VABT) yang tahunan itu juga bisa juga. Tergantung ya. Nggak bisa digeser, sorry. Oke, nah ini tadi goalnya ya. Lalu kita berangkat dari goal, kita akan berangkat problem statement. Kayak kenapa sih kita harus pakai Apache Flink dan Kafka? Untuk kenapa kita harus real time? Kenapa kita perlu visualisasikan si insidennya ini? Kita analisa itu kenapa gitu. Karena sebenarnya kita nggak punya ini juga sistem kita bakal jalan aja gitu. Ini bukan sesuatu hal yang harus kita pasang gitu. Ya selama aplikasinya jalan, oke. Terus user happy, bisnisnya jalan ya udah gitu. Dan ini adalah satu hal yang best practice direkomendasikan bahwa ketika bisnisnya sudah besar, lalu ada banyak insiden yang mungkin perlu kita improve day by day gitu. Terus juga untuk evaluasi, untuk lebih proaktif, misal dari insiden manajemennya seperti apa, kita bisa pasang si Flink dan Kafka ini gitu. Nah, pertama problem statementnya adalah traditional batch processing is slow for incident response. Makanya bisa jadi karena datanya besar ya, large data, volumenya besar per terabyte, let's say gitu. Nah, di sini kita perlu si Flink dan Kafka-nya gitu untuk bikin si batch processingnya itu lebih cepat gitu. Growing data volume and complexity. Jadi sebenarnya kalau ada yang nanya, kalau bisnisnya skala kecil kita nggak pakai ini bisa nggak sih? Atau kita kalau misal bisnisnya kecil terus kita pakai ini bisa nggak sih? Bisa aja gitu. Cuma mungkin lebih ke effortnya, dalam artian bahwa ini kan kita perlu setup dan sebagainya, perlu monitor dan sebagainya. Kalau datanya kecil ya bisa aja, cuma banyak fitur yang kayak akan lebih maksimal ketika datanya itu lebih besar gitu. Terus nih for immediate insight and automated actions, jadi misal ya kita integrate dengan Jira untuk incident management, let's say. Itu sebenarnya bisa juga. Jadi kalau ini kan untuk kita proses datanya stream insiden misal dari sistemnya, kita crawl lognya dari sistem, terus nanti kita proses pakai Flink, terus nanti ada publisher dan subscriber untuk si olah datanya supaya
dari mentahnya itu divisualisasikan ke dashboard. Nah, lalu ada automated action. Nanti itu kan prosesnya data flow yang nanti jelaskan lebih lanjut. Nah, nanti kita bisa integrate dengan tool lain gitu. Tadi kayak misal Jira untuk incident management gitu. Itu contohnya. Difficulty in correlating incident across multiple data source. Nah, tadi yang saya sebut ya, misal kalau case-nya itu di hybrid cloud, berarti atau misal untuk aplikasinya itu ada di dua platform yang berbeda. Nah, itu kan pasti data source-nya bisa jadi berbeda. Nah, itu bisa kita pakai satu tool untuk ambil datanya. Misal kayak katakanlah data source-nya beda tapi bisa diolah di satu platform yang sama gitu. Mudahnya gitu. Limited visibility ongoing into incident hampers repetition making. Nah, ini sebenarnya relate dengan observability tadi gitu. Toolsnya, monitoringnya, terus jadi kayak tanpa kita masuk ke sistem kita itu bisa tahu bahwa oh ini ada isu nih, isunya di sini gitu. Dan itu lebih cepat di decision making. Ini salah satu 5 dari statement yang bisa yang mungkin teman-teman atau belum ya, jangan sih temukan. Dan solusinya salah satu ya, jadi kayak sebenarnya kita nggak pakai Apache Flink atau Kafka, bisa aja kita pakai tool yang lain gitu dari cloud platform, misal managed service yang udah ada gitu, itu sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Nah, ini kita kayak menambah knowledge kayak oh pakai Flink dan Kafka itu bisa juga gitu loh gitu. Dan nanti teman-teman bisa jadi pertimbangan juga gitu. Oke, nah ini mungkin teman-teman yang belum pernah tahu terkait dengan Flink, stream processing framework dan low latency high throughput. Oke, dan mungkin low latency dan throughputnya itu akan sangat terlihat ketika volume datanya itu besar gitu. Jadi kalau datanya kecil sebenarnya bisa juga gitu. Dan itu akan cepat gitu. Tapi kan jauh lebih kerasa bahwa kalau datanya itu volume-nya besar dan nanti akan terlihat di monitoringnya kayak oh untuk streaming dari sekian juta data per detik bisa loh kita bisa streaming per detik itu data yang ditransfer yang diproses itu bisa dapat sekian raw gitu. Terus support complex event processing, terus support both streaming and batch. Nah, ini use case-nya ya. Jadi untuk streaming dan batch ini fitur yang disupport oleh Flink. Dalam artian kalau untuk use case-nya si insidennya ini kita butuh untuk si streamnya saja gitu. Let's say misal teman-teman nggak butuh untuk si insidennya, analitik insiden manajemennya. Nah, bisa aja untuk batch processing menggunakan si Flink-nya ini gitu. Lalu untuk provide advanced window and state management capability dan integrate easily with various data source and sync. Mungkin ini nggak terlihat ya, sorry. Nah, di sini dari gambarnya itu kan di eventnya ini ada 2 use case dari Flink yang bisa disupport contohnya ya. Karena si Flink-nya itu keep improving juga, si bahasa analitiknya misal dari ini source-nya itu ada recorded event dari data source-nya, terus nanti secara periodic nanti akan query, akan dibaca dari sana, terus nanti akan diproses masuk ke database, misal didapat dari reportnya ke outputnya sana. Terus untuk streamingnya, dan di sini continuously ya, dia berjalan secara stream real time gitu. Terus ingest this continuous query and application dan nanti akan di-update datanya ke Keybase Store database, let's say. Nanti ada live report, misal dashboardnya pakai Kibana gitu, contohnya. Oke, lalu ada Kafka.
Nah, di Kafka-nya ini untuk distribute messaging system. Jadi teman-teman kalau pernah ada use case event-driven architecture untuk ada publisher and subscriber yang message queue gitu, salah satu toolsnya itu bisa pakai Kafka, alternatifnya gitu. Jadi mungkin kalau ada yang pernah dapat use case itu untuk event-driven, siap bisa pakai Kafka. Tapi kalau untuk talk ini kita fokus untuk si handle misal data-data stream yang nanti ditangkap dari si Flink-nya tadi gitu. Karena kan untuk visualisasinya kan kayak ada banyak data yang sebenarnya nggak perlu untuk ditampilkan gitu. Karena kan misal kita punya dashboard untuk internal dan dashboard untuk user gitu. Itu kan bisa jadi tampilannya beda. Nanti kan perlu diolah gitu. Nah itu bisa sih pakai Kafka ini juga. Gitu. Terus ada garansi message reliability and fault tolerance, enable horizontal scaling for high throughput, dan store ecosystem support for connector and monitoring. Nah kalau di gambarnya, ini arsitektur basicnya ya. Misal ada producer, dia nanti akan ngirim message. Kayak teman-teman kalau bayangin itu kayak antrian queue gitu. Itu kan satu persatu ya. Nanti datanya akan dipublish ini. Terus nanti berdasarkan publisher dan subscribernya, nanti dia akan datanya dikirim terus akan ditangkap gitu. Nah misalnya di sini nanti dikirim dan ditangkapnya itu berdasarkan topik gitu, topik A, B, C, let's say ya. Gitu terus nanti dikirim via topiknya ini, terus nanti ada consumer group, oh data si topik A nanti akan dikirim di consumer si atau publisher. Consumer dan publisher itu sama ya, subscriber dan producer itu sama, cuma mungkin kalau beda platform istilahnya beda aja gitu. Tuh. Oke. Lanjut. Nah ini OpenStack. Dalam artian mungkin teman-teman tadi udah banyak yang bahas tentang OpenStack ya. Jadi di sini case-nya kita deploy si Kafka dan Flink-nya di atas OpenStack gitu. Meskipun sebenarnya bisa aja kita deploy di atas isi stack, itu bisa juga gitu. Nah aku mau nunjukin sih sebenarnya tambahan untuk jadi untuk si Flink dan Kafka-nya. Karena kalau belum pernah familiar dengan Kafka, nah di sini dia di bawah dari Apache Foundation. Bisa coba buka di dokumen saya ini, dan dia open source ya. Jadi teman-teman bisa langsung kalau mungkin belum menangkap apa yang akan dibahas di sini, nanti bisa mulai getting started-nya itu dari si website dokumentasi yang resminya ini. Maksud saya seperti itu gitu. Karena mungkin banyak yang di sini kan misal fokusnya di network ataupun di software development, dan dia belum fokus untuk di data streaming platform gitu kan. Nah ini mungkin salah satu tool yang cukup asing gitu. Karena tadi kan ada yang bahas security, ada yang bahas compute development dan sebagainya gitu. Sedangkan di sini kita bahasnya data streaming gitu. Nah, kalau untuk Flink sebenarnya ya bawa apa aja juga. Nah, ini stateful computation of a data stream. Nah, teman-teman nanti bisa masuk aja ke dokumentasinya dan getting started di sana gitu. Oke, kita balik lagi. Nah, kalau ini arsitektur tentang OpenStack ya, banyak fitur yang bisa dimanfaatkan. Cuma kalau basically untuk getting started biasanya kita bikin VM instant di sana, terus deploy si Kafka dan Flink-nya di atas VM-nya tersebut gitu. Provide compute, storage, network, terus untuk dynamic scaling of analytic infrastructure, terus support automation and orchestration, dan multi-tenancy and installations. Jadi misal ya, ketika kita punya cluster OpenStack-nya ada 2 gitu, supaya tetap dapat data source-nya itu kan bisa jadi beda ya. Dan nanti diambil
menggunakan satu tools yang tadi si Flink-nya tadi gitu. Oke. Nah, di sini arsitektur diagramnya saya akan bahas di sini. Jadi kita mau implementasi Kafka dan Flink-nya supaya tergambarnya itu bagaimana arsitekturnya gitu. Nah, let's say kita punya data source, contoh log dari aplikasi. Kita punya web platform gitu. Terus kan nanti ada lognya kan, ada access log dan error log seperti itu. Access lognya itu kan nanti ada IP-nya. IP-nya itu kan bisa kedetek ya, oh yang akses websitenya ini paling banyak dari Indonesia gitu. Nah, kita mau ambil dari situnya aja. Terus misal kayak error code-nya misal 500 gitu. Itu kan internal error code gitu kan. Kita mau ambil itunya aja gitu. Nah, itu nanti diambil dari data source-nya. Terus ini ada Kafka producer. Terus nanti subscribe si topiknya, kita bikin topik. Terus nanti Flink cluster untuk olah datanya, si stream job-nya ini. Terus nanti di output-kan gitu. Kayak aku mau ambil datanya itu, tadi kan mentah kan, akses log-nya kan, dan error log-nya itu kan mentah. Terus nanti diambil, diolah ibaratkan, terus diambil data yang sekiranya akan divisualisasikan di output, terus nanti kita bisa pakai dashboard, contoh ada Grafana, Yelka, dan banyak lagi. Misal bisa pakai Datadog dan sebagainya, bisa juga gitu. Nah, di sini penjelasannya ada incident data generation, variable source-nya, ada application, sensor, IoT gitu, generate incident data in real time. Terus ada Kafka producer-nya, dia akan collect dan format incident datanya, terus nanti akan dipublish ke spesifik Kafka topiknya gitu. Terus ada broker store, manage incoming data stream, ensure durability dan sebagainya. Terus nanti ada Flink customer, dia akan, nah si subscribe-nya ini nanti kita perlu subscribe kan ke si topik yang dibikin di Kafka-nya tadi gitu. Jadi bagaimana si Flink dan Kafka-nya itu bisa terhubung gitu kan. Lalu ada dia nanti Flink-nya akan proses data stream, analitik dan korelasinya dan sebagai eventnya gitu. Terus outputnya, nah di sini nanti akan diproses, dikirim ke misal dashboardnya, terus ada alertnya juga. Terus nanti ya untuk database virtual analysis misal ke HDFS dan sebagainya gitu. Itu ini gambarannya. Oke. Ini sejujurnya saya coba eksperimen untuk generate gimana sih menguji tentang lewat AI. Jadi saya generate untuk flow. Tolong bikinkan data flow menggunakan ketika kita mau bikin arsitektur menggunakan Flink, Kafka di atas OpenStack gitu. Khusus untuk use case-nya incident analytic gitu. Tampilannya seperti ini gitu. Jadi ini sebenarnya yang bikin oleh AI. Ternyata sangat pintar. Terus, nah di sini ada application log. Jadi ini gambaran lebih berwarna dari yang tadi, karena sebenarnya isinya sama gitu. Ada log, terus nanti diproses di Kafka, terus nanti diproses di Flink, terus nanti di outputkan di dashboardnya gitu. Nah di Kafkanya ini nanti ada topik gitu, ada incident topik, metric topik, alert topik, log topik. Jadi berdasarkan logs dari data source yang ingin kita collect datanya gitu. Terus nanti si Flink-nya nanti akan subscribe si subscriber nanti subscribe si topik yang ada di Kafka-nya itu tadi. Contohnya ada event ingestion, terus ada stream transformation, pattern, real time dan sebagainya. Tergantung use case-nya ya, gitu. Terus nanti visualisasikan di dashboard-nya gitu. Oh ini ada sistem di notification, terus ada historical storage dan banyak lagi gitu. Oke. Nah ini nanti slide-nya akan di-share ya, jadi yang bawah kalau nggak kelihatan mohon maaf, nanti bisa dibaca sendiri. Nah untuk implementasinya seperti apa? Ini salah satu untuk kita perlu setup OpenStack environment-nya, itu yang wajib ya, karena di sini kita pakai OpenStack. Nah lalu kita deploy Kafka cluster-nya di VM, kita tinggal download dari apache.org, terus nanti di-install pakai Java Base ya di sini. Gitu.
kita config broker setting dan start Kafka service gitu. Nah, lalu kita deploy Flink clusternya. Lalu kita dari apache.org juga, terus kita start Flink Job Manager dan Task Manager. Setelah diinstal, nanti kita bikin topik, terus subscribe topiknya gitu. Nah, di sini implementasinya, jadi kita bikin Flink Job-nya itu pakai Python, pakai Java juga bisa. Ini salah satunya pakai Python, Flink Job. Nah, ini challenge-nya yang mungkin next step-nya ada managing stakeholder tolerance, ensuring data konsistensi. Jadi supaya datanya itu konsisten seperti apa, resource allocation-nya juga. Misal datanya itu besar, terus ada security access control, RBAC. Jadi kayak siapa aja yang bisa ngedit, siapa aja yang cuma bisa lihat, dan monitoring balance performance with cost efficiency. Nanti slide-nya akan saya share ya. Oke. Oke, maaf. Ini dashboardnya, contoh. Oke. Q&A, answer not guarantee. Oke, tapi time-nya sudah habis. Ya, mohon maaf. Nanti kita bisa diskusi setelah sesi ini. Ya, mohon maaf banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.